Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semua pasti sehat. Hari ini Minggu tanggal 11 April 2021, kita akan mulai lagi ibadah kita, ibadah online kita. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Inang mau sapa dan doakan juga ya untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kamu semua sehat di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu, jangan lupa siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh makan-makan, tidak boleh menangis. Semua harus sukacita. Siap untuk memuji Tuhan? Iya, Inang juga sudah siap untuk memuji Tuhan. Tidak sabar lagi menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini, kami boleh ibadah lagi secara online. Dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami semua dalam keadaan sehat. Jika ada anak-anak sekolah minggu yang sakit pada saat ini, mari Tuhan lawat dia, sembuhkan dia dari penyakitnya. Dan kalau ada anak-anak sekolah minggu yang belum bersukacita, biar Roh Kudus hadir di hatinya, dan dia dipenuhi oleh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih buat orang tua yang selalu membimbing anak-anak sekolah minggu. Berkati semua orang tua kami, dimanapun mereka berada, biar tangan Tuhan menjamah kami semua dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Halo anak Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar semua? Luar biasa, yes. Hebat. Semua anak-anak Tuhan yang di rumah hebat. Semangat semua kan? Semangat dong Kak. Iya, anak Tuhan yang ada di rumah harus semangat. Biarpun masih belajar online dari rumah, harus semangat mempersiapkan masa depannya. Semangat ibadah, semangat belajar. Masih ingat salam kita? Salam semangko? Oke, terima kasih. Inang bilang salam semangko, semua bangkit berdiri. Salam semangko, sehat, semangat, kompak. Iya, harus kompak dan harus semangat. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan semangat kita yang tetap membara. Hari ini harinya Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu, yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani. Demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu, yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat gak siapa aja nama-nama murid Tuhan Yesus? Nah, pasti semuanya masih ingat ya. Untuk mengingat kembali nama-nama murid Tuhan Yesus, kita akan bernyanyi lagu 12 Murid Yesus. Yohanes,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surgawi, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan masih melindungi kami, karena Tuhan masih memberkati kami. Kami semuanya sehat-sehat hingga saat ini. Kami masih bisa ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa di hati kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hapuskanlah dosa-dosa kami Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, pasti semangat semua. Firman Tuhan hari ini adalah, mas kita ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Perjanjian baru ya. Ayo anak kami, Yemima Malona Borseregar, silakan baca ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut dengan Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Amin. Oke, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Anak Tuhan semua harus berani membaca firman Tuhan. Tema kita hari ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kepo enggak sekarang ini? Pengen tahu enggak kenapa Yesus menampakkan diri kepada muridnya bernama Thomas? Kenapa ya Inang ya? Kenapa ya kawan-kawannya? Kok khusus sama si Thomas dia langsung menampakkan diri? Ya, ceritanya gini. Setelah Yesus bangkit, dia tidak lagi di dalam kuburannya. Kuburannya kosong. Kita sudah merayakannya kan minggu yang lewat. Yesus bangkit. Kita menang. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Seperti lagu kita akan menang, senang-senang karena Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, itu loh murid-murid Tuhan Yesus. Tinggal berapa orang lagi? Ada 11 orang lagi. Karena Judas sudah mati, dia menyesali perbuatannya. Pada suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus, ada hanya 10 orang di satu tempat.
Mereka ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Mereka kunci semua pintu tempat mereka itu. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Di dalam ketakutan ini, Tuhan Yesus selalu memperhatikan murid-muridnya. Kita juga di saat ketakutan, murid-murid, ya anak-anak Tuhan, kalau kita memanggil Tuhan Yesus, Tuhan akan memperhatikan kita. Pada mereka ketakutan, Yesus masuk ke dalam ruangan yang terkunci. Bayangkan terkunci semua, Yesus bisa masuk ke ruangan yang tertutup. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Kemana dia suka, ya bisa saja. Coba dulu manusia, siapa yang bisa? Misalnya terkunci rumah kita. Kita aja penghuni rumahnya. Pasti kita ketok. Tuk tuk tuk. Kita ketok rumah kita kalau dikunci dari dalam. Padahal kita penghuni rumah tadi. Misalnya kita nggak bawa kunci. Baru dibuka. Tetapi di sini Tuhan Yesus tiba-tiba hadir. Padahal pintu tertutup. Sebagai manusia, mereka yang masih ketakutan kepada orang-orang Yahudi, ada yang ketakutan, ada yang merasa, Tuhan Yesus apa enggak ya? Mereka bertanya, kok bisa Tuhan masuk ke dalam ruang kita? Mereka berbicara masing-masing. Yang 10 orang tadi, pada saat itu Thomas nggak ada di tempat itu. Karena ini yang bilang tadi hanya 10. Thomas nggak ada di situ. Nah, damai sejahtera. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Menyatakan kalau damai sejahtera supaya kita jangan ketakutan. Rasa ketakutan hilang semua. Rasa cemas sebagai manusia yang takut kepada orang Yahudi, supaya jangan ada lagi di hati murid-murid Tuhan Yesus yang 10 orang lagi. Tuhan menunjukkan tangannya yang bekas paku yang dia disalibkan. Nah, ini tanganku. Kalau kalian nggak tahu, kalau nggak yakin ya, ini tanganku. Ini lambungku yang terluka. Mereka tenang. Mereka senang. Murid-murid yang 10 orang tadi merasa damai. Iyalah, kita kan tenang kan? Kalau misalnya tadi orang tua kita pergi, kita di rumah, misalnya abang, kakaknya, si adik, orang tua pergi, pasti takut kan? Apalagi malam-malam. Setelah datang orang tua kita, baru tenang. Sama seperti yang luar biasa lagi murid Tuhan Yesus yang 10. Setelah datang Yesus, mereka merasa damai, sukacita. Murid-murid yang 10 orang menyatakan kepada Thomas, di dalam satu tempat juga pintu yang tertutup, terkunci. Thomas, saudara kami telah melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sama kami. Tuhan Yesus telah menunjukkan tangannya yang bekas paku itu. Dan juga lambungnya itu yang terluka. Waktu dia di kayu salib, di Golgota itu. Itulah pembicaraan teman-teman si Thomas tadi. Datanglah si Thomas tidak percaya. Sebagai manusia, apa mana mungkin ya?
sebagai manusia. Apa betul? Dia nggak percaya. Datang Thomas, dibilangnya, sebelum aku melihat tangannya, bekas pakunya, sama lambungnya yang luka itu, aku nggak percaya. Ya namanya di manusia, memang orangnya kayak gitu bawaannya dia. 8 hari kemudian, ya, berkumpul lagi murid-murid Tuhan Yesus dengan tertutup pintu semua. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang lagi. Bayangkan tadi seperti tadi, pintu semua tertutup. Aku mau masuk, aku menjumpai murid-muridku. Masuk Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Di situ sudah ada si Thomas. Sebelumnya murid Tuhan Yesus yang satu ini, Thomas, tidak ada. Tapi 8 hari kemudian itu Thomas sudah ada. Lalu Yesus, Thomas, dia sayangnya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya percaya kepada dia. Sama kepada kita juga, kita anak-anak Tuhan sekolah minggu. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, melindungi kita semua. Thomas, nah ini tanganku, bekas paku itu. Masukkanlah jari-jarimu. Nah, ini lambungku yang terluka di kayu salib hari itu. Tunjukkannya. Apa yang dibilang si Thomas? Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Wah, baru dia berseru. Dia dengan semangat menyembah Allahnya. Kita juga kan, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan kita dari penyakit kita, itu berarti Tuhan Yesus datang juga untuk melayani kita. Kalau kita belajar mau ujian, Inang juga kalau ujian dulu takut-takut, apalagi kurang persiapan. Tuhan, ajarilah aku. Mau ujian, ajari aku Tuhan. Aku lupa, ingatkan aku. Karena dibilang guru sekolah minggu, kami harus berseru kepada Tuhan. Apalagi kita sudah berhasil, terima kasih Tuhan. Kita bilang, terima kasih saya bisa naik kelas. Kita juga harus berseru kepada Tuhan di masa COVID ini. Terima kasih Tuhan, kami masih sehat-sehat. Ada enggak berseru kepada Tuhan? Jangan asal ada penderitaan. Ya, kepada inang bapak orang tua. Baru kita berdoa berseru-seru kepada Tuhan. Kita setiap pagi Tuhan menampakkan diri dengan roh-Nya. Seperti tadi 2 kali dinyatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera kepada kalian. Terimalah Roh Kudus. Kepada kita juga. Kalau kita percaya, Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan menyatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Ya, Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Si Thomas tadi ada juga disebut namanya Didimus. Jadilah kita ya, kita semua anak-anak Tuhan, percayalah, selalulah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitannya, kita akan memperoleh keselamatan baik di dunia ini, terutama yang paling istimewa, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kita tidak sia-sia, kita ibadah. Tuhan selalu memperhatikan kita karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak semua anak sekolah minggu, baik di Maranatha maupun POSPI Lau Bakri. Dan jangan lupa kita tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Yesus bangkit. Kami manusia yang berdosa, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Sungguh luar biasa lagi, Tuhan Yesus Juru Selamat kami menampakkan diri kepada Thomas. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus juga selalu memelihara kami semua. Dan kepada anak-anak kami sekolah minggu semua Tuhan, mereka masih sekolah, biarlah pertumbuhannya, Tuhan memberkati semuanya sehat-sehat, biarlah Tuhan memberikan roh kepintaran, biar anak-anak kami semua sekolah minggu Tuhan, menjadi anak yang setia kepada Tuhan, menjadi anak yang pintar di sekolahnya, dan selalu berhikmat dari Tuhan. Kami mohon Tuhan, orang tua sekolah minggu, berkati mereka semuanya sehat-sehat, bertambah-tambah berkat rezeki kepada mereka Tuhan, agar mampu kami Tuhan mencukupi kebutuhan keluarga kami, kebutuhan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Hapuskanlah dosa-dosa kami Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah disegarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus percaya dan berseru kepada Tuhan Yesus. Kita kembali memuji Tuhan kita dengan pujian kita, Tuhan Yesus tidak berubah. Selama-lamanya
Baiklah anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Mana Rista Damanik. Sekarang kita masuk kepada ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi ayat hafalan yang Inang barusan bacakan, itu dihafal oleh kelas besar dan kelas remaja. Untuk anak kelas kecil, ayat hafalan kita merupakan tema kita pada minggu ini, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Inang ulangin, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kami guru-guru sekolah minggu sangat mengharapkan supaya anak-anak sekolah minggu semuanya menyampaikan ayat hafalan pada minggu depan semuanya melalui WA grup orang tua. Shalom. Selamat hari Minggu Inang dan teman-teman semua. Ini ayat hafalan kita hari ini diambil dari tema yaitu Yesus ipahiri dia tetupa. Matius 25 ayat 10. Martua mana ngitung guru ni halani hipatoron aibani sidia do harajaon nagori ni atas. Matius 5 ayat 10. Martua mana pinamburu ni halani hipatoron aibani sidia do harajaon nagori atas. Amin. Ayat hafalan Bani Sadarion, ayat mana tertulis Bani Matius 5 ayat 10. Sonon mani ni martua mana pinarburu ni halak bahalani hapitoron ay bani sidea do harajao nagori atasin. Amin. Matius 5 ayat 10. Mertuah mana pinarburu ni halak halani hapitoron ay bani sidea do harajaon nagori atasin. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita angkat pujian kita, Allah itu baik. Tunjukkannya kasih setianya.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang terus kami nikmati. Terima kasih Tuhan atas kesehatan kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami. Kiranya Tuhan memulihkan negara kami dari virus corona. Usirlah virus-virus itu dari negara Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada orang tua kami. Berkatilah mereka, beri panjang umur dan sehat selalu, dan beri rezeki dan hikmat untuk mengajari kami anak-anaknya. Dan ampunilah dosa mereka. Berkatilah opung inang tua mereka sudah tua. Berilah umur mereka yang panjang dan sehat selalu. Dan ampunilah dosa mereka. Berkatilah guru-guru sekolah minggu kami. Berilah umur yang panjang, sehat selalu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi puji Tuhan, kerja buat Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Nah, adik-adik sekalian, ibadah kita telah selesai pada minggu ini. Puji Tuhan, ibadah kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman Tuhan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga buat kedua orang tua kami yang selalu mendampingi adik-adik kami untuk kebaktian. Buat adik-adik sekolah minggu, tetap ingat selalu mengirimkan ayat hafalan ke grup WA sekolah minggu. Setelah ini kita mendengarkan pengumuman juara perlombaan pasca sekolah minggu GKPS Maranatha yang akan disampaikan Inang Situa Marnis Payung. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Maranatha dan Lobekri. Terima kasih sudah mengirimkan semua video ke dalam grup WA orang tua. Jadi hari ini Inang akan umumkan kejuaraan perlombaan Paskah yang kita lakukan secara online. Pertama, dari kelas remaja 5 terbaik. Total nilai 280. Tira Damanik 270. Cynthia Sinaga 260, Carlo Sipayung 245, Osara Sipayung 230, Elkris Munte 230, Gilbert Purba. Untuk kelas besar total nilai 776, Stephen H.M. Purba 764, Risma Cynthia Saragi 761, Elpan Munte 751, Gabriela Aditya Saragi 741, Precious Sipayung 734, Gisela Sinaga 734, Johan Edward M. Purba 714, Philip Valentino Munte 701, Elisa Kimora Damanik 701, Eugenia Purba. Nah, saatnya untuk kelas kecil. Total nilai 750, Timothy Sinaga 737, Predela Saragi 735, Stephanie Sinaga 725, Medisi Saragi 715, Kathleen Saragi 714, Katrin Sitopu 712, Elis Purba 706, Grisela Purba 699, Gabriel Purba 698, Dean Sipayung. Demikianlah kejuaraan kita dalam perlombaan Paskah di tahun 2021. Salam sukses buat kita semua. Shalom.